Yang pertama, kita ini banyak berinisiatif. Yang kedua, kita satu komando dengan pusat. Ya. Jawa Barat itu yang paling rawan karena penduduknya 50 juta. Alhamdulillah berhasil menyuntikkan vaksin 80 juta dosis. Kan. Tingkat kematian juga relatif rendah untuk penduduk sebesar 50 juta. Kemudian sekarang dengan pemulihan ekonomi, semua lagi berita bagus nih. Investasi tertinggi dalam sejarah padahal lagi resesi dan Covid, 174 triliun ya, tertinggi. Kemudian pertumbuhan ekonomi di atas nasional, inflasi juga terjaga. Jadi kuncinya adalah berinisiatif dan dua selalu berkoordinasi dengan arahan dari pemerintah pusat. Ya, kita kan ada strategi dukungan ke UMKM, promosi investasi, dan lain-lain, sehingga tingkat kemiskinan paling cepat turun adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi angka-angka ini kan track record ya, membuktikan apa yang diomongkan bukan hanya teori, tapi menjadi data yang sangat meyakinkan dari Jawa Barat. Makanya dikasih panggung tadi, sebagai provinsi yang ekonominya melesat, COVID-nya juga terjaga, kematiannya rendah oleh KCPN. Kang, bicara soal masa transisi ini, Kang, yang tadi menjadi arahan Presiden dan Menko, sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak 50 juta ya, arahannya apa untuk masa transisi ini? Sebenarnya kuncinya karena semua sudah divaksin mayoritas, hidup normal saja, tapi tahu diri kira-kira gitu ya. Kalau merasa batuk, panas, apa, periksa, takut itu COVID. Kalaupun iya COVID sekarang tinggal isolasi sendiri karena tingkat kematian sudah hampir nol ya dari statistik Jawa Barat. Jadi kuncinya kita sudah hampir sama sebelum COVID, bedanya ada adaptasi baru. Rajinlah menjaga protokol kesehatan tanpa harus selalu disuruh-suruh oleh pengumuman dari pemerintah. Secara detail teknis soal penanganan COVID dan bantuan sosialnya seperti apa, Kang? Bantuan sosial kan mayoritas dari pemerintah pusat, tugas kita mengkomunikasikan. Kalau ada gap kekurangan, baru dana dari APBD provinsi atau kota kabupaten kita turun. Itulah kenapa tadi saya laporkan kemiskinan paling cepat penurunannya adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi artinya sudah seperti sebelum COVID dan insya Allah lebih baik. Dan sejauh ini untuk jumlah kasus harian, apakah telah ada lonjakan lagi dalam beberapa hari kebelakang setelah pencabutan PPKM kemarin, Pak? Tidak ada lonjakan, tapi lebih kepada ada varian baru ya yang tadi Pak Menkes sampaikan sedang kita waspadai. Jadi sekarang penanganan kesehatan kita geser bukan ke COVID, tapi ke masalah-masalah penyakit lain di luar COVID. Oke ya? Kang Emil, isu lain dong, Kang Emil, soal soal strategi Golkar bersama Golkar jelang pemilu 2024 itu gimana? Agendanya apa aja dalam Iya. pekan-pekan ini, Kang, setelah bergabung? Ya, tentunya karena saya sudah bergabung, ada tugas-tugas kepartean yang harus saya mulai. Tugas saya adalah mengajak pemilih-pemilih baru, Gen Z lah ya, untuk berpartisipasi dalam demokrasi, karena ini menentukan masa depan mereka. Nah, dari komunikasi itulah yang mungkin jadi yang saya miliki, yang akan saya bawa ke caleg-caleg dari Golkar. Ibarat nih ya, kalau ada dana pasang baliho atau investasi di TikTok, saya investasilah di TikTok. Lebih mudah terjangkau, lebih jelas interaksinya, dan potensi ketertarikannya bisa lebih terwujud. Itu Termasuk tapi sisanya rahasia negara. Strategi merapat ke Gen Z-nya itu apa aja, Kang? Karena mayoritas dari pemilih nanti Gen Z dalam 5-10 tahun kan, dan mereka tuh meleknya dengan digital. Mereka meneliti calon itu pasti digital. Nah, jejak digital menjadi penting. Makanya nggak bisa pencitraan, itu udah lewat eranya. Yang dilakukan adalah track record, kredibilitas, pernah melakukan apa, itu yang diviral-viralkan di salah satu nasional. Salah satu bentuknya mendekati influencer juga. Ya, ada influencer yang nanti pertengahan Februari banyak influencer yang mau gabung Golkar, jadi nanti saya umumkan. bocorannya dong, Siapa, siapa aja? Kang? Yang Gen Z-nya? Ada penyanyi, ada selebgram, ada macam-macam, semua ingin gabung bareng saya. Termasuk udah ada penunjukan kah untuk Pilpres dan Pilgub, mungkin akan dimajukan Masih jadi jauh. capres cawapres atau di Pilgub? Cuma tetap Pak Erlangga sesuai kefatsunan pada partai. Jangan mancing-mancing.